Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap teman-teman itu baik-baik saja dan semoga lebih baik dari hari sebelumnya. Sudah lama kita tak berjumpa lagi karena ada kesibukan dan lain hal. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi, sedikit solusi dan tips-tips bagaimana cara mengatasi gangguan cemas dan asam lambung. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya. GERD dan anxiety ini adalah suatu penyakit yang memiliki 1001 sensasi. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan karena berkaitan satu sama yang lainnya. Kenapa demikian? Karena apabila otak terlalu stres, memikirkan hal-hal yang tidak pasti, memikirkan masa depan yang belum terjadi, sehingga asam lambung itu akan diproduksi secara berlebihan, sehingga akan mengakibatkan asam lambung itu naik, dapat menyebabkan dada rasanya terbakar, mulut rasanya asam, sering sendawa, tenggorokan rasanya tercekik. Nah, itu diakibatkan karena kita tidak mampu mengontrol pola pikir kita. Hidup jangan terlalu dipikirkan. Ikuti seiring berjalannya waktu. Nah, ini adalah konsepnya. Ketika kita mau keluar dari GERD dan anxiety ini, maka yang harus Anda perbaiki total yaitu adalah pikiran teman-teman. Hidup jangan terlalu banyak mikir. Nah, ini adalah suatu pegangan, suatu prinsip yang kita harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita itu mampu terbebaskan dari asam lambung itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, berapa kali sering saya memberikan teman-teman motivasi yang titik fokusnya adalah pola pikir. Bagaimana cara mengatur pola pikir. Karena ketika tidak mau asam lambung itu naik, maka usahakan tenangkan diri teman-teman. Jangan terlalu cepat panik, jangan terlalu cepat khawatir. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki asam lambung yang cukup parah, kronis dan lain-lain, kita sering sekali di saat kita salah makan, perut rasanya kembung, mulas, apalagi makan pedas. Sehingga itu bisa terkontrol dengan otak kita. Sehingga kita itu cepat panik, khawatir, cemas yang berlebihan. Padahal tatkala kita ada sensasi yang kita rasakan terkait dengan asam lambung itu naik, jika kita tenang, jika kita mampu menyikapi setiap sensasi yang ditimbulkan oleh perut kita, kita tenang, kita rileks, maka saya yakin 10 menit, 20 menit sensasi yang kita rasakan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, kita memikirkan apa yang belum terjadi, kita memikirkan bagaimana nanti di jalan apakah saya akan jatuh, bagaimana di tempat keramaian penyakit yang saya alami akan kumat, bagaimana jika nanti saya terkena COVID-19. Nah, hal-hal itu yang mulai saat ini teman-teman itu harus mampu meminimalisir pikiran-pikiran seperti itu. Karena apa? Di saat kita memikirkan itu secara berlebihan, otak kita ini selalu aktif. Sehingga tatkala memikirkan hal-hal demikian, maka asam lambung itu akan naik dengan sendirinya. Maka kedua penyakit ini, GERD, asam lambung, tidak bisa dipisahkan dengan anxiety. Sehingga ini sulit sekali teman-teman itu keluar dari GERD dan anxiety. Mungkin teman-teman sudah beberapa bulan, sudah beberapa tahun, bahkan ada yang atas 5 tahun mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung. Badan rasanya dingin, berat badan turun drastis, meriang, kita entah berpikir jangan saya terkena COVID-19. Karena tatkala kita melihat sensasi atau ciri-ciri orang yang terkena COVID-19 itu persis sama dengan apa yang kita rasakan saat terkena GERD. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu mampu menyikapi setiap persoalan, setiap pikiran-pikiran negatif
setiap berita-berita negatif yang pernah kita lihat. Sehingga salah satu cara ketika kita mau mengurangi gangguan kecemasan ini yaitu adalah kurangi teman-teman itu nonton berita-berita yang bersifat negatif. Karena itu akan cepat sekali direspon oleh otak kita. Nah, ini adalah hebatnya orang yang terkena anxiety, kecemasan ini. Tatkala berita-berita negatif yang dapat Anda dengar, maka itu akan cepat sekali direspon oleh tubuh teman-teman. Tapi ketika ada motivasi, ketika ada berita-berita yang positif terkait dengan kecemasan, terkait dengan asam lambung, teman-teman itu tidak percaya. Paling-paling nanti di skip. Karena orang yang memiliki kecemasan ini sulit percaya terhadap hal-hal positif. Sehingga saya selalu tekankan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya teman-teman itu menerima setiap informasi positif yang ada di sekitar teman-teman. Apalagi teman-teman mendengarkan peristiwa-peristiwa negatif, peristiwa-peristiwa negatif terkait dengan kematian, terkait dengan ada orang yang bicara terhadap diri Anda kelihatan kurus, maka ini akan menyebabkan teman-teman itu tidak bisa tidur dalam waktu yang cepat. Karena memikirkan omongan seseorang terhadap diri teman-teman. Mungkin orang lain berkata kepada Anda, kenapa Anda tidak berpikir positif saja? Buat apa pikirkan hal-hal yang tidak ada artinya? Tapi ketika kita memiliki anxiety, kecemasan berlebihan, ini sangat sulit ketika Anda Anda mau melakukan ini. Sehingga salah satu cara yang efektif yang bisa teman-teman lakukan ketika Anda sudah bisa beraktivitas, silahkan dicoba bertahap demi bertahap. Karena gut sejatinya ada di otak kita. Ketika mampu sudah mengurangi sedikit kecemasan yang ada di dalam diri teman-teman, maka asam lambung setidaknya akan hilang. Kaki sudah tidak dingin, tangan tidak keringat, kaki tidak keringat, badan sudah bisa normal. Sehingga Anda itu coba dengan melakukan olahraga rutin step by step. Nah, ini adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika mau sembuh dari gangguan lambung dan gangguan kecemasan. Lambung ini, ketika kita memiliki penyakit lambung, ibarat tangan kita ini kena luka, goresan, lecet. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya kita mengobati lecetnya itu? Dengan cara kita bisa mengonsumsi kunyit, bisa mengonsumsi temulawak, bisa mengonsumsi obat-obat herbal. Tapi tidak semua obat itu cocok terhadap diri Anda. Nah, jadi seperti itu. Lambung itu kerjanya seperti itu. Nah, ketika lecet, ketika luka, nah seperti ada di tangan bekas pisau. Itu yang kita obati. Di samping itu kita mengobati pola pikir kita. Oke, baik, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan share ke sosial media Anda jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.